Bapak Fahmi, Kepala Bagian SDI ya. Ini ruang manajemen yang mengelola simpan pinjam syariah ya. Ini ruangannya kumpul dari manajemen di sini, direktur di sini, manajer di sini, termasuk kepala bagian ya. Nah ini nanti dicatat, direkam, nanti ada laporan ya. Saya ke sana dulu Mas. Tak ajak ke sana dulu. Ayo, sini ikut saya. Foto ruangannya ya. Ruang pelayanan untuk yang mereka nabung, narik tabungan, pembiayaan ya. Ini masih kosong ini. Nah ini nanti kita ketemu di sini di ruang meeting ya. Ruang meeting para manajemen ya. Ruang tamu. Hah? Ini ruang pengawas. Ruang pengawas. Para pengawas di sini rapatnya ya. Ini lantai 2 untuk manajemen ya. Manajemen para direktur pengelolaan simpan pinjam syariah mitra usaha ideal yang sekarang dikasih nama KOPSA, Koperasi Syariah Mitra Usaha Ideal Jawa Timur. Ini calon tenaga baru, karyawan baru ya. Maaf, ada anak-anak ini, siswa Kanjeng Sepuh. Silakan terus belajar ya. Mari Mas Fahmi, silakan. Ruang pertemuan umum ya. Ini bisa kita sewakan nanti setiap lokal ada rapat-rapat ya. Ini untuk rapat katakan sampai 10 orang. Itu kalau ada 20 orang kita sewakan. Tapi kalau untuk los pernikahan berarti kita buka semuanya seret gitu ya. Dengan lipat ya. Itu nanti didorong rek seret gitu ya. Ada pembekalan Mas Chandra. Ini Pak manajer kita ini ya. Pak Rudianto. Salim dulu sama Pak Rudianto. Ayo Mas, Mas. Nih, salam sama Pak direkturnya ini. Direktur. Salim. Iki Pak tonggo sampean iki. Ana Pak Muslih iki. Nah, ini belum jadi, masih persiapan ya. Nanti setelah ini akan di launching. Berarti ini untuk food court ini untuk umum. Jadi nanti konsepnya adalah lantai bawah untuk retail, lantai 2 untuk perkantoran ya, lantai 3 untuk food court. Tujuannya agar ada menjadi sebagai rekreasi keluarga ya. Kalau sore hari mungkin keluarga bapak ibu anak mau ke sini belanja, yang anak sama bapak naik ke atas untuk minum kopi, makan mie ya kan, ibunya biar menghabiskan uang di bawah untuk belanja kan gitu ya. Ini kan harus disetting ini supaya menjadi bangunan yang integral antara 1, 2, dan 3 ya. Semuanya bisa jadi duit kan. Nah, ini jadi duit, lantai 2 mencari uang, lantai 3 juga mencari duit kan itu ya. Akhirnya menjadi pendapatan yang bisa menutup biaya. Itu konsepnya seperti itu. Rapat-rapat mana? Oh iya kan, perusahaan sudah punya 15 kantor cabang, itu kan harus di-manage secara serius kan, nggak bisa akan dilepas begitu saja kan, ya harus dipantau. Jadi masing-masing punya bagian, ada bagian marketing, ada bagian administrasi, ada bagian keuangan ya, ada bagian sumber daya insani, ada yang bagian pengembangan bisnis. Jadi tentu semuanya punya pekerjaan sendiri-sendiri, dan itu harus dibahas setiap hari kan, supaya perkembangan ini bisa terintegral untuk terus tumbuh dari waktu ke waktu kan gitu ya. Karena misi kita kan satu bisnis, yang satu berjuang.
bisnis berarti mencari untung, tolak ukurnya adalah profit kan. Semakin tinggi profit berarti semakin berkembang, semakin bisa dikatakan bisnis yang berhasil. Satu sisi harus ada misi perjuangan menegakkan syariat Islam, karena kita harus pakai sistem atau transaksi syariah sesuai dengan syariat Islam. Itu harus ada muatan perjuangan. Maka yang di sini tidak harus mencari duit saja, tapi harus ada misi perjuangan kan untuk menegakkan syariat Islam melalui kan gitu ya. Ini nanti akan di tempat pelayanan. Ini masih kita pesankan ya. Sebentar lagi insya Allah selesai untuk kasir sama pelayanan di situ, nanti menghadap sini kan. Ini ditutup, untuk toilet ditutup supaya orang masuk toilet nggak kelihatan secara terbuka ya. Ada sekat dengan kaca es ya. Ini ruangannya, ini sedang proses penyelesaian yang di atas itu ya. Baik, mungkin ya waktunya tinggal 1 jam kurang. Sekarang kita masuk ke ruang meeting untuk kita jelaskan ya. Bismillah, alhamdulillah, syukurlah, wala hawla wala quwata illa billah. Yang terhormat Mas Rudianto selaku Direktur Simpan Pinjam Syariah Mitra Usaha Ideal, yang kami hormati segenap anak-anak kelas 11 IPS 1 Kanjeng Sepuh Sedayu. Alhamdulillah hari ini kita bisa belajar di luar kelas untuk yang kedua kalinya ya kan. Dulu pernah kami ajak di perusahaan kami yang ada di Wadeng. Itu adalah perusahaan industri. Ada 5 cabang produksi yang pernah saya sampaikan. Pertama ada agraris, yang kedua ada ekstraktif, yang ketiga ada industri, lalu kemudian jasa dan perdagangan. Yang kemarin masuk industri, termasuk juga usaha pertambangan, karena yang kita proses adalah hasil tambang. Ekstraktif ya, berarti yang kemarin kita sudah masuk di dunia bisnis yang nama di sektor pertambangan ya, ekstraktif sama industri. Hari ini kita masuk di sektor perdagangan dan jasa. Perdagangannya adalah di retail, yang kita pakai nama Ideal Mart. Ideal itu kan pasangan yang paling pas ya, ideal Mart, ideal harganya, ideal pelayanannya, ideal promosinya, ideal barang dagangannya ya. Pakai Ideal Mart itu adalah usaha perdagangan ya. Nah, kemudian jasanya adalah di keuangan. Pak Rudianto ini adalah direktur yang mengelola simpan pinjam syariah. Jadi dana masyarakat kita tampung di sini melalui anggota. Setelah terkumpul kemudian kita sebarkan, kita salurkan kepada para pengusaha yang membutuhkan modal. Sehingga putaran uang itu ada di lingkar kita. Jangan kemana-mana duit kita. Rugi kalau uang kita ditaruh di bank. Ya enggak? Rugi kan kalau ditaruh bank. Pertama konven, bagi hasilnya rendah, uangnya ditarik ke Jakarta. Setelah di Jakarta ngumpul, dipakai oleh para konglomerat yang bukan kita. Sehingga wajar kalau orang-orang kaya itu ada di Jakarta, karena putaran uang itu ada 70% di Jakarta. Jangan di situ, kita harus cut. Jangan lari ke Jakarta uang kita, harus lari di simpul kita melalui koperasi-koperasi ini. Supaya apa? Uang itu bisa berputar di wilayah kita. Begitu kira-kira ya. Baiklah, ini nanti kita apa namanya? Kita kenalkan tentang Kopsa MUI Jatim ya. Koperasi ini telah berubah status, telah berubah jenis. Pertama, koperasi jasa keuangan syariah. Pertama berdiri tahun 2012 yang diinisiasi oleh Majelis Ulama Indonesia ya. Jadi ini berdiri diinisiasi oleh Majelis Ulama Indonesia, makanya kita pakai MUI. MUI itu kan awal dari Majelis Ulama, lalu diterjemahkan di sini menjadi Mitra Usaha Ideal, supaya ada hubungan emosional antara MUI, Majelis Ulama dengan Mitra Usaha Ideal. Kemudian tahun 2016 berubah menjadi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah atau KSPPS MUI. Nah, untuk tahun ini berubah menjadi Kopsa, Koperasi
Syariah. Koperasi Konsumen Syariah Mitra Usaha Ideal. Anda harus dengar nanti, harus secara saya minta nanti ada laporan ya. Jadi sejarah berdirinya, jadi berdirinya tahun 2012 dengan nama KJKS, Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Modalnya 339 juta. Waktu pertama berdiri ya 20 orang anggotanya, 25 anggota pendirinya termasuk Pak Kosim, Wakil Bupati kita, dan Pak Zulfan, Ketua DPR Gresik ketika itu ya. Kemudian berjalan terus ya. Sekarang aset kita, harta kita dulu 339, tidak sampai setengah miliar. Sekarang berapa? 87 miliar. Itu nanti dicatat ya. Jadi kita sudah punya aset 87 miliar yang dikelola oleh Kopsa. Ya. Target tahun 2022 akhir 120 miliar dengan keuntungan 4,1 miliar. Tahun ini kita untung 2,8 sekian miliar. Artinya perusahaan ini bukan perusahaan pinggiran tapi sudah perusahaan di kalangan menengah atas. Oleh karena ini dikelola secara profesional ya. Kantor cabang kita sudah 14, satu kantor pusat, jadi sudah 15 kantor cabang yang kita kelola di 3 kabupaten, Surabaya, Gresik, dan Lamongan. Target kita akan terus menyentuh sampai di seluruh kabupaten Jawa Timur. Itu yang harus kita targetkan. Oleh karena itu maka para manajemen akan kita terus bikin sebuah program untuk bisa menembus pasar ke seluruh wilayah Jawa Timur. Kami kira-kira ya. Next, ini berdirinya koperasi ini dirintis oleh 5 orang. Pertama adalah oleh Bapak Kiai Haji Muhammad Husnan Ali yang dulu menjadi Ketua Umum MUI Gresik. Lalu kemudian Bapak Kiai Haji Mansur Shadiq MAG yang beliau ini dulu menjadi sekretaris umumnya MUI Gresik, sekarang menjadi ketua umumnya Pak Mansur Shadiq ya. Lalu saya sendiri waktu itu menjadi ketua komisi pemberdayaan ekonomi syariah di Majelis Ulama Indonesia Gresik. Yang keempat ada Bapak Dr. Anis Haji Muhammad Nadib MSI, kebetulan beliau sekretaris saya waktu itu. Dan di sini juga menjadi sekretaris, tapi beliau sudah kabundut kira-kira awal tahun kemarin ya. Yang terakhir itu Bapak Nasir Azim, dia adalah pengusaha. 5 orang ini yang merintis berdirinya koperasi ini. Tertatih-tatih awalnya ya, berdarah-darah karena kita belum punya apa-apa, kepercayaan juga belum, cari duit sulit, orang nggak percaya. Sekarang cari duit gampang, bahkan orang sudah terus menawarkan modal ke kita. Uang-uang itu karena melihat keuntungannya kan pakai mudharabah, kalau di bank kan pakai bunga. Di bank itu kalau ditaruh setahun paling maksimal dapat 5% dari modal yang di store. Di tempat kita modal yang di store masuk dalam kalangan modal sendiri itu bisa sampai 15% per tahun. Anggotanya dulu hanya 25, kemudian berkembang menjadi 95 tahun 2015 dan terakhir 2021 kemarin sudah 2132 orang. Sekarang sudah menyentuh angka 2600-an anggota yang tergabung di koperasi kita. Next. Ini grafiknya barangkali Anda bisa lihat tentang keanggotaannya terus meningkatkan dari 2012 sampai 2021 naik sampai sekian. Tidak ada anunya mas ya. Dari bawah. Ya sudah nggak usah pakai. Next, terus supaya cepat. Nah ini profil pengurusnya, ketua pengurusnya sendiri yang sekaligus tahun ini ada direktur utama yang dirangkap oleh ketua pengurus. Jadi saya berarti di sini menjadi ketua pengurus sekaligus menjadi direktur utama. Mohon dukungannya ya, doanya mudah-mudahan perusahaan ini terus berkembang. Ya. Diwakili oleh Yai Husnan Ali sebagai ketua 1, kemudian Yai Mansur Shadiq sebagai ketua 2, dan Mas Muafiq ini merangkap direktur kepatuan menjadi sekretaris koperasi ya. Bendaranya ada bapaknya Suladi. Next. Nah ini pengawasnya, ada 2 pengawas ya. Ada Dewan Pengawas Syariah yang mengawasi transaksi supaya sesuai dengan syariat Islam, itu dikoordinatori oleh Bapak Kiai Haji Abdul Munif MA. Beliau ini
mantan pegawai negeri, ya sekarang mengelola Basnas di Kabupaten Gresik sekaligus menjadi koordinator pengawas syariah. Dewan pengawas syariahnya lalu dibantu oleh Ibu Haja Azifah, SII, MEI, dosen di salah satu perguruan tinggi di seputar kita. Ya, next. Ini Dewan Pengawas Manajemen yang mengawasi tentang manajemen keuangan, manajemen perkantoran, manajemen personalia, manajemen keuangan. Ini dipimpin oleh Bapak Haji Nur Khalis, ya, MPDI. Beliau termasuk pemilik yayasan yang ada di Menganti, yayasan pendidikan, ya. Dibantu oleh anggota yaitu Bapak Haji Muhammad Nuril Azim, ya, dari Sumalogowo. Beliau ini pengusaha yang juga jual beli mobil, termasuk jual beli rumah, ya, bukan menjual rumah tapi jual beli rumah, pengusaha juga. Next. Nah, ini pengelola itu istilah pegawai, ya. Kalau kita pakai istilah pengelola, yang mengelola perusahaan ini ada pertama baru 4 orang, ya, 4 orang termasuk Pak Rudianto ini yang angkatan pertama, lalu kemudian tahun kedua juga 4 orang, meningkat baru 9 di tahun ketiga, tahun 2015 tambah 1 orang. Jadi kira-kira 4 tahun perjalanan atau sampai 5 tahun itu masih stagnas, ya, atau masih stabil, ya, tidak ada pertumbuhan karena awal-awal, ya. Sehingga kemudian pertumbuhan pengelola hanya sampai 10 orang di tahun 2016, perjalanan 5 tahun yang jalan, ya. Kemudian baru meningkat di tahun 2017, naik menjadi 13, naik 32, dan sekarang sampai pada posisi 69 orang. Ditambah dengan yang sekarang direkrut ada 20 berapa, Mas? 25, ya. 25 ditambah karyawan yang ada di retail 9 orang, jadi sudah ada kurang lebih 101 orang yang bekerja di perusahaan ini, ya. Jadi cukup lumayan kan? Berapa gajinya? Puluhan juta, ya. Sudah hampir 100 juta per bulan, Mas, ya. Lebih, Mas, ya. Lebih. Jadi gaji yang kita kesediakan untuk pengelolaan ini lebih dari 100 juta per bulan. 1 tahun berapa? Hampir 1,5 miliar yang kita anggarkan untuk para pengelola. Artinya perusahaan ini telah memberi manfaat, memberikan pemberdayaan kepada para tenaga kita. Ya. Next. Ini pengelola kantor kita, strukturnya ini. Jadi itu manajer, dulu pakai istilah manajer, sekarang sudah berubah menjadi direktur, ya. Jadi Pak Rudianto itu menjadi direktur utama, bukan dulu direktur utama, manajer sekarang sudah berubah. Yang struktur baru mana, Mas? Struktur baru mana? Belum jadi. Masih proses. Jadi ini adalah ini sudah yang lama, ini khusus untuk mengelola simpan pinjam pembiayaan syariah, ya. Jadi Mas Rudi itu menjadi manajer utama. Karena sekarang ada perusahaan baru, yaitu perusahaan perdagangan yang Idealmat itu, maka sekarang ada 2 direktur untuk pengelola SPPS, simpan pinjam pembiayaan syariah, dan direktur niaga, yaitu Mbak Taskia Putri yang jadi direktur, ya. Itu yang mengelola Idealmat. Idealmat sebagai usaha perdagangan, usaha perniagaan yang prosesnya adalah membeli dari produsen, kemudian stok di gudang, dijual ke melalui outlet. Sekarang baru punya 1, yaitu di Sedayu. Insya Allah dalam tahun ini, insya Allah ada tambahan lagi, nanti berkembang paling tidak 1 atau 2 unit retail yang selain dari pusat. Mudah-mudahan seperti itu, ya. Itu kemudian, Mas, di sebelahnya ada manajer kepatuhan. Manajer kepatuhan ini kalau dalam bahasa ekonominya adalah audit internal, ya, pemeriksaan di internal perusahaan. Jadi seluruh perusahaan, seluruh komponen usaha ini akan diawasi oleh manajer kepatuhan. Kita pakai istilah kepatuhan, ya, atau dalam bahasa umum ekonomi manajer internal control atau kontrol intern, yang kontrol, yang mengawasi tentang SOP-nya gimana, ada pelanggaran atau tidak, ya, bagaimana perjalanan para pekerja untuk melaksanakan tugas. Itu yang kontrol adalah
Pak Muafik itu, ya, apakah ada penyimpangan dalam hal penggunaan fasilitas yang diberikan oleh perusahaan. Jadi Pak Rudianto ini yang pegang gas untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemudian Pak Muafik ini sebagai remnya, ya, jangan sampai kemudian lepas kontrol, sehingga dengan demikian terjadi keseimbangan, kan gitu ya. Kalau mobil berjalan itu kan ada dua, ada gas, ada rem. Yang gas mempercepat perjalanan supaya tembus sampai dengan tujuan, lalu kemudian supaya nggak kecelakaan harus ada rem. Ketika ada rambu-rambu yang berbahaya harus segera direm. Itu fungsinya itu. Kemudian dibantu oleh beberapa manajer, ada manajer bisnis, ada manajer operasional, ya. Manajer-manajer ini dibantu oleh kepala-kepala bagian. Next. Nanti harus tahu ini, nanti bisa minta flash disk ya ke Pak Muafik. Saman harus saya tugasi apa sih nama perusahaan ini, punya usaha apa saja, lalu manajernya siapa, struktur organisasinya gimana. Besok saya minta laporan itu. Kelompok ya, paling tidak 4 orang satu kelompok ya, seperti kemarin ya. Itu masuk untuk tambah nilai nanti ya. Next. Ini kantor cabang utama kita dulu sebelum di sini ada di Bunga ya. Kepala kantornya Mas Aji Purnomo, sarjana ekonomi. Kemudian ada cabang yang kedua itu adalah cabang di Menganti. Next, Mas. Ini cabang pertama kita di tahun 2013 insya Allah ya. Ya Mas ya. 2014 baru ada. Jadi 2 tahun 3 tahun jalan belum punya kantor cabang karena masih pertama ya, masih mencari jalan. Jadi kalau orang mau menuju suatu tujuan kan nggak langsung ya, mesti cari jalan dulu. Setelah sudah ketemu jalannya, baru tancap gas. Di tahun 2014 kita mulai membuka cabang baru di Menganti, dan cabang ini cukup berkembang dengan pesat ya. Tahun ini Mbak Imratul Habibah ini kepala kantor cabangnya dapat bonus haji. Tepuk tangan dong ya. Jadi tahun ini, 2 tahun yang lalu Mas ya, 2 tahun yang lalu ada 3 manajer yang dapat bonus haji karena target terpenuhi. Pak Rudianto, Pak Muafik, Pak Adib dapat bonus haji. Kemudian tahun ini ada bonus haji, kepala cabangnya 1 Mbak Imratul Habibah, dan Dewan Perintis 4 orang itu dapat bonus haji yang dipakai umroh nanti. Itu hasil dari keuntungan yang diterima oleh perusahaan. Next. Ini cabang Sedayu yang kantornya sebelah timur pasar itu, yang dikomandoi oleh Mas Hasis Mustafa. Nanti akan pindah ke sini kantornya, tapi sana tetap jalan. Yang sini menjadi kantor pusatnya, nanti menjadi kantor kas di sana ya. Next. Nah, ini cabang Surabaya. Kita punya di Surabaya, cabangnya ada di Jalan Demak sana ya. Di sebelum JMP ya. Ada kantor di Surabaya yang dipimpin oleh Mas Slamet Haryadi dari Gresik ya, dibantu oleh 3 cewek untuk pengembangan bisnis di Surabaya ya. Next. Cabang Dukun, di kantor Dukun ada di sebelah utara pasar, agak ke timur sedikit. Ini dipimpin oleh Mbak Nufus. Kalau saya panggil Mbak Nufus ya. Cewek juga kan kepala cabangnya ya. Itu dibantu semuanya pengelolanya cewek semua, nggak ada yang cowok ya. Jadi kita punya pengelola itu banyak ceweknya daripada cowoknya. Mengapa begitu? Cewek lebih teliti dalam bekerja ya. Cuma sayangnya cewek itu banyak cuti hamil, cuti melahirkan, cuti nikah ya. Itu kelemahannya putri, tapi kerjanya rata-rata lebih open ya. Next. Sekapuk itu ada di sebelah pasar juga. Ini pimpinannya juga Mbak Linda Putri juga. Yang laki-laki 1, semuanya cewek, dan cukup berkembang pesat ya. Asetnya sudah lebih dari 6 miliar ya. Aset dari kantor cabang Sekapuk. Next. Ini cabang Manyar. Di Manyar kita juga punya di sebelah utara Masjid Jami' Manyar, yang menjadi pimpinan di sana adalah Mas Lukman Hakim ya. Ini ada 3 cewek Pak ya, Mas ya. 4 cewek ya, 4 cewek 1 laki-laki yang ngelola di kantor Manyar
Manyor Gresik ya. Next. Nah ini Gelagah di Lamongan ya. Kepala kantornya Mas Bais. Ini nanti akan ada informasi, Mas Bais mungkin ditarik ke pusat ya. Ini pengelola pimpinannya laki-laki, pendampingnya perempuan. Next. Kemudian ada di Panceng. Panceng sebelah daerah Betengah ya. Kepala kantor kita ada di kantor NU. Kita sewa di sebagian kantor NU Kecamatan Panceng. Pimpinannya Mas Sodik ya, Muhammad Sodik. Nah, kemudian putrinya 1, laki-lakinya 3 ya. Next. Ini yang Ketanen. Ketanen ini adalah kepala kantornya Mbak Taskiatul Umam, Mbak Taskia. Sekarang kita tarik menjadi direktur Idealmat ya, karena beliau punya kelebihan sehingga kita tarik kemarin, kita putuskan untuk diangkat menjadi direktur Idealmat. Yang akan mengembangkan Idealmat adalah Mbak Taskia. Sekarang masih merangkap, tapi nanti setelah ini ada formasi rolling ya. Dan yang 3 akan dirintis di tahun ini, yaitu di daerah Paciran 1, daerah Kebomas 1, dan daerah Cermi. Jadi total kantor cabang kita 14, kemudian kantor pusatnya 1 jadi ada 15 kantor yang dikelola dan 1 usaha retail, yaitu Idealmat. Next. Oh yang Direjo, sorry, yang ketinggalan. Direjo itu ada di Gresik bagian selatan ya. Ini yang terakhir kemarin di tahun 2021, 2022 ada 3 tambahan ya. Next. Nah ini pertumbuhannya, kita ini mengelola 3 hal ya, 3 usaha di simpan pinjamnya itu ada 3 usaha besar kita, yaitu pertama funding. Funding itu menghimpun dana dari anggota berupa tabungan, berupa deposito, dan berupa modal. Lalu kemudian dari uang yang kita tampung dari masyarakat, kita pergunakan untuk pembiayaan, lending, pendistribusian kepada para pengusaha yang membutuhkan modal. Dan alhamdulillah para pengusaha kita sudah banyak yang kita dampingi untuk terus berkembang ya, dari lending atau pembiayaan. Nanti bisa direkam ya ini ya. Nanti bisa dibikin ya, laporan ya. Lalu aset itu berarti harta. Next. Ini funding kita, dana yang kita himpun dari masyarakat ya. Awalnya di tahun 2012 itu kita belum dapat kepercayaannya. Orang ragu-ragu mau menyimpan uang di kita. Iso balik enggak? Wajar kan? Aku pengen nabung sampean mau kasih modal ke koperasi sampean, ada jaminan enggak uang saya bisa kembali? Itu pertanyaan yang wajar kan? Karena apa? Mereka ragu-ragu, takutnya begitu saya serahkan uang nggak kembali. Bisa kan? Sangat mungkin kan kalau manajemennya salah. Ya, sehingga cari uang 50 juta itu luar biasa sulitnya di awal-awal tahun. Tapi begitu berkembang, mulai tahun 2015, uang dari pihak ketiga, dana pihak ketiga para anggota itu sudah terkumpul 4,1 miliar. Tahun ke-16, 6,2 miliar, tumbuh sekitar 50%. Dari 16 ke 17 naik menjadi 11,0 miliar. Ada kenaikan sekitar 5 miliar ya. 40% kurang lebih ya. Dari 11 miliar tahun 2018 menjadi 19 miliar, ada kenaikan 8 miliar. Jadi tumbuh terus setiap tahunnya. Artinya apa? Kepercayaan masyarakat terus meningkat dari waktu ke waktu. Kemudian tahun 2018 ke 19 awal pandemi Covid, justru perusahaan kita ada peningkatan aset dari 19 ke 31 miliar. Ya. 2 tahun berjalan 19-20, perusahaan kita ternyata tidak goyah, bahkan tumbuh berkembang. Perusahaan lain banyak yang gulung tikar menghadapi Covid, perusahaan kita justru malah melampaui target. Itulah kemudian kemarin kira-kira tahun yang lalu ada Komisi B dari anggota Dewan Provinsi Jawa Timur berkunjung ke kita untuk mengapresiasi. Ternyata KOPSA Koperasi Mitra Usaha Ideal mampu bertahan di masa pandemi. Sementara perusahaan lain sedang oleng dan bahkan kukut menghadapi pandemi, termasuk dunia perhotelan, dunia travel, dunia perdagangan, banyak yang kukut. Perusahaan kita justru tumbuh berkembang di tahun itu. Buktinya apa? 2019 31 miliar dari pertambahan aset. Masuk 2020 44,8 miliar.
dana pihak ketiga, ya kan? 2021 menjadi 63 miliar yang kemarin, ya. Pandemi sudah mulai turun, ini juga masih tetap tumbuh. Artinya apa? Perusahaan ini punya prospek. Semuanya adalah manajemen yang harus berjalan dengan baik, ya. Perusahaan itu kan tergantung manajemennya harus tertata rapi, orangnya harus amanah, punya satu program yang jelas, ya, kemudian didukung oleh semangat kerja yang luar biasa. Itu saya pikir kuncinya di situ, ya. Jadi Anda harus punya semangat. Semangatnya apa? Kita harus menghadapi hidup. Kita harus menghadapi zaman, ya. Kita jangan kemudian lemah. Semuanya bisa kita hadapi asal kita punya kemauan, ya. Itu kuncinya kan. Saya katakan bahasa Jawanya temen tinemu, kata orang Jawa. Bahasa Arabnya manjada wajad. Jadi Anda tidak boleh pesimis. Oleh karena itu saya tetap mengajarkan semangat kerja, semangat belajar. Kita harus bisa menguasai ekonomi ini. Jangan sampai diambil orang lain. Paham kira-kira, ya? Jadi mau tidak mau kita harus pinter, jangan kita jadi orang gak pinter. Kita harus pinter, piawai, harus cerdas. Seperti Muhammad kan, ya. Itulah kemudian kenapa harus didirikan Idealmart. Saya sudah sering menyampaikan, ya. Kita tahu bahwa data di Indonesia ini pasar retail itu dikuasai oleh Indo sama Alfa. Kenapa orang lain yang kelola? Kenapa kita nggak harus masuk bagian? Kenapa kita hanya jadi konsumen? Kita nggak jadi pengelola. Itulah kami bersama teman-teman manajemen bertekad harus bisa mendirikan Idealmart. Rugi itu sesuatu yang biasa. Tahun pertama, mudah-mudahan nggak sampai rugi, ya. Ini saya lihat pertumbuhan Idealmart sudah cukup bagus, berjalan seminggu lebih. Rata-rata penjualnya sudah di atas 10 juta per hari. Ya, jadi hari pertama 24 juta. Sekarang saya lihat sudah mulai turun naik, nanti bulan puasa insya Allah terangkat lagi. Artinya apa? Di awal kita buka sudah di atas 10 juta. Targetnya, ini anak kelas berapa ini? Oh ya, sebentar. Apa kita gabung, ya? Pak, Mas, biaran. Itu perusahaan yang berisiko. Karena apa? Idealmart, retail itu untungnya kecil. Kita harus mampu bersaing dengan perusahaan besar. Ada dua naga yang besar, Indo sama Alfa, ya. Mampukah kita berhadapan? Kalau kita takut mundur teratur, tapi kita harus berani menghadapi, ya kan? Usaha itu rugi pasti tidak apa-apa, tapi jangan rugi kemudian kita jatuh. Tapi rugi itu adalah sebagai pengalaman. Oleh karena itu kami beserta manajemen tetap mensupport bagaimana Idealmart harus untung, dan alhamdulillah ada tanda-tanda terus bergerak. Mudah-mudahan akhir tahun 2022 ada evaluasi tumbuh dan kemudian kita bikin cabang lain. Next, cepat Mas, sedikit mungkin Mas Rudi. Nah, ini grafiknya saya pikir, ya, naik terus dari waktu ke waktu aset kita terus next ngadat. Ini aset kita tumbuh, kemudian soal pembiayaan juga terus tumbuh dan terus kita ingin tahu. Nah, ini neraca kita, ya, neraca, ya, Anda belum tahu neraca, ya. Nanti baru kelas 12 kan baru ada pelajaran akuntansi, ya. Nah, ini neraca ini menggambarkan situasi keuangan suatu perusahaan. Kas kita di akhir tahun 2021, kas yang ada di Brankas dan di bank itu 17,7 miliar. Jadi kita punya kas yang kita pegang untuk pembiayaan, untuk persediaan tarian tabungan itu ada 17,7 miliar yang standby di bank dan standby di masing-masing kantor cabang, ya. Kemudian aset kita 80 di akhir tahun, sekarang sudah 87 miliar. Next, untuk laporan laba ruginya. Nah, ini perhitungan hasil usaha kita, sisa hasil usaha, profitnya, labanya terus bertumbuh, ya. Awal kita berdiri 18 juta, 70 juta, terus sampai terakhir tahun 2021, ya. Ini mana, Mas? Ini kan? Ya, SHU kita 2,8 miliar. Targetnya 2,8 sekian miliar. Sedikit karena ada bonus yang dipotong, tetap kita dalam keadaan melampaui target di tahun 2021. Itulah kemudian ada bonus untuk para perintis, 4 akan dikasih bonus haji 25 jutaan,
kemudian Mbak Imrotul Habibah yang menganti juga dapat 25 juta untuk umroh atau untuk haji. Yang sudah haji pakai umroh, yang belum haji harus dipakai haji, nggak boleh diambil uang ya. Dan seluruh pengelola akan ada kesempatan itu kalau punya prestasi. Next. Terus ini ada grafiknya, ini pertumbuhan daripada target ini. Nah ini pertumbuhan SHU kita terus naik dari waktu ke waktu sampai terakhir ini 2,8 miliar ya. Terus sudah terus jalan. Ini coba sedikit, ini saya berikan gambaran ya, modal yang di store ini Man. Nah ini coba Mas, jadi kalau Anda punya duit, orang tua punya duit, Anda akan lebih menguntungkan masukkan modal di kita ya. Pada tahun 2018 simpanan anggota itu 3,2 miliar, untung kita 337 juta. Persentasenya 10% dari modal ya. Jadi kalau kita 600 berarti dapat untung 10 juta per tahun. Katakanlah kita punya modal 1 miliar, untungnya adalah 100 juta setahun. Berkembang 2019 saat Covid terjadi, modal kita 4,3 yang dari anggota dapat untung 736 juta, persentase perbandingan bagi hasilnya adalah 16. Karena kan pakai mudharabah ya bagi hasil. Kalau untungnya tinggi, bagi hasil mereka tinggi. Itu dapat 16,7, tertinggi di antara tahun-tahun yang sudah. Itu pada saat pandemi. Jadi kalau ada orang yang nyetor uang 1 miliar berarti dapat 167 juta. Ya. Kemarin Bu Azifah itu punya di sini 2, sekian miliar yang ditaruh di sini. Asalnya di Bank Mandiri, dipindah ke sini, dia kemarin dapat bagi hasil sekitar 300, hampir 300 juta rupiah. Duduk di rumah dia ikut bekerja. Yang bekerja adalah para direktur dan kita semuanya. Artinya apa? Sangat memberikan sangat diperhitungkan kita untuk penanaman modal. Ya, next. Ini laporan dari auditor internal. Jadi di samping ada pengawas intern Mas Muafik, maka laporan keuangan kita itu akan diaudit oleh akuntan publik. Artinya akuntan publik itu yang menentukan apakah wajar perusahaan ini, apakah sudah bagus pengelolaannya. Ternyata kemarin setelah dilaporkan auditor dari Jakarta yang perwakilan di Malang, perusahaan kita dinyatakan wajar tanpa syarat. Artinya bahwa manajemen keuangannya, manajemen yang lain semuanya berjalan dengan sesuai dengan aturan. Berarti tidak ada penyimpangan. Next. Baik, kegiatan sosial terus Mas. Ada zakat ya. Ada dana sosial dari SHU ya. Itu ada, nanti ada totalnya, ada infak ya. Lalu ada dana wakaf. Jadi gini, kita ini perusahaan bukan untuk kita sendiri. Untungnya tidak untuk manajer, direktur, anggota, tapi juga untuk kepentingan umat. Ada dana yang kita sisihkan untuk kepentingan umat, para fakir miskin, pada pendidikan, pada masjid ya. Ini coba lihat. Ini dokumen-dokumen yang sudah kita rekap terus Mas. Pembagian dari infak ya. Terus next. Terus ini foto-foto yang sudah kita list ya, dana-dana pembagian kepada masjid, kepada pendidikan ya, kepada fakir miskin, kepada yatim. Berapa kira-kira jumlah yang kita anggarkan untuk ini? Anda bisa lihat nanti. Nah, ini beberapa dokumen yang sudah terdokumentasi oleh teman-teman. Ada tadi nanti Mas, jumlah uang yang kita salurkan ya. Nah ini baru apa ini? Zakat infak yang tersalur ya. Jadi uang yang sudah kita salurkan kepada para duafa itu 1,6 miliar. Luar kan? Luar biasa kan? Berapa total uang yang kita sisihkan untuk kepentingan umat? Ada 2,56 miliar. Yang kita salurkan adalah 1,6 miliar. Yang tersimpan masih sekitar 800 sekian juta. Jadi total dana umat itu adalah sudah 2,56 miliar. Itu yang di cover oleh perusahaan ini. Artinya bahwa kita telah bisa memberikan bagi hasil dan kesetaraan, membantu para fakir
sekitar 2,5 meter. Demikian kira-kira ya. Waktunya mau nanti bisa berkunjung dan Anda nanti akan dikasih voucher. Satu orang 10.000. Tapi saya pesan jangan ngomong yang lain ya, nanti biar nggak iri anak-anak ya. 10.000 dibelanjakan untuk hari ini, besok atau besok sama. Berapa hari mas? 3 hari. Harapan kami jangan 10.000 bawa uang dari rumah untuk belanja yang lain. Atau ngajak ibu bapak ya. Inilah ada apa namanya? Ada Ideal Mart ya. Ideal Mart milik kita, bukan miliknya orang-orang mata sipit ya. Yang untungnya kembali kepada Anda datang membelanja sekaligus Anda beramal. Karena apa? Ada 2,5 miliar itu kan dari keuntungan. Kalau Anda belanja di Indo sama di Alfa, untuk siapa untungnya? Apakah pernah Anda menikmati itu? Tidak. Ya, mantan mereka kan? Ini Mbak Taskia, direkturnya Ideal Mart. Ya, beliaunya masih muda, tidak terlalu jauh dengan umur Anda, tapi dia sudah menduduki jabatan direktur. Mengapa? Karena punya semangat kerja. Ya. Anda semuanya juga punya kesempatan itu, asal punya kemauan dan sungguh-sungguh dalam bekerja ya. Oleh karena itu, Anda harus semangat belajar ya. Anda akan bisa menjadi orang sukses. Begitu kira-kira ya. Baiklah, demikian mungkin mudah-mudahan ada manfaat. Kita berkunjung di luar dan saya tunggu laporan kunjungannya ya. 5 anak 1 laporan ya. Baiklah, nanti mungkin Mbak Taskia akan membagi apa namanya voucher ditukar di sini ya. Belanja dulu apa yang Anda suka. Gratis semua. 10.000 yang gratis, yang tidak gratis harus 50.000. Jadi belanjanya pajak 60.000 ya. 10 gratis, yang 50 Mbak. Enak kan? Ya. Anda bisa belanja di sana, semuanya ada, ya. Kita juga bisa kerjasama dengan Mas Pion Group, produk Mas Pion di sini kita jadi distributor. Insya Allah harganya lebih murah. Semuanya Anda bisa bandingkan. Insya Allah lebih murah. Ini Mbak Taskia. Mungkin cukup saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit aja Mbak, mungkin kita bagi.